Dan dia tuh sepanjang jalan itu marah sama aku, katanya, kamu itu ya sering banget beli ini itu dan sebagainya gitu kan. Kamu tahu nggak, rumah aku tuh nggak boleh makan daging sapi, kamu tuh sering banget bawa pulang daging sapi. Aku makan bakso aja dimarahin, aku beli mie di warung Vietnam itu tadi dibawa pulang juga dimarahin. Aku beli itu juga aku pakai uang sendiri, nggak minta sama nenek. Jadi sore-sorenya tuh dia ngadu sama anak yang cewek yang di Taipei itu, dan rasanya itu ngenes banget teman-teman. Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon, and I end up alone. I'm not certain. Hey, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan kalian nyong, Babi Dina Sari Wang Cilacap, orang apa orang penak. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan happy tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Oh, jadi di video kali ini masih dengan kesibukan yang seperti biasanya, kesibukan seorang TKW Taiwan ya. Jadi seorang TKW kayak gini ya, apalagi kalau misalkan ikut orang TKW itu kan tenaga kerja wanita atau TKI, tenaga kerja Indonesia ya. Jadi kalau aku ini kan kerja di perumahan gitu kan, jadi PRT, pembantu rumah tangga lah ya kasarannya. Nah, aku di sini kan kerjanya jaga nenek. Yang belum tahu kan pasti bingung Bopi kerjanya apa sih, yang belum pernah nonton Bopi itu pasti bertanya-tanya mungkin ya. Kalau misalkan penasaran ya aku kasih tahu. Selain jaga nenek juga harus mengerjakan semuanya ya. Tadi Bopi habis masak banyak banget, masak buat keluarga majikan karena hari ini anaknya nenek aku pulang, dan aku masak berapa menu tadi cuma nggak aku record karena gugup ya teman-teman, karena tadi nyiapinnya itu sore, jadi selesainya juga lumayan malam gitu ya. Ini sudah jam 8 baru selesai makan, dan langsung aku mau beres-beres dapur sambil nyuci piring seabrek teman-teman biasa. Dan sebelumnya aku mau ngelap kompor dulu teman-teman. Dan ini juga mau ngomong sama kalian juga, kalau misalnya jadi seorang TKW itu ya bukan cuma capek di fisik ya, kadang-kadang capek hati juga. Kayak pasien aku kan cerewetnya itu lumayan super. Jadi apa ya, salah dikit ngadu gitu kan sama anaknya gitu kan. Kalau nenek aku gitu hobinya ngadu. Jadi karena anaknya nggak di sini, dia selalu percaya dengan apa yang ibunya omongkan. Jadi mungkin di luar sana ada teman-teman yang bernasib sama kayak aku, kayak misalkan apapun diaduin gitulah ya. Tetap sabar aja sih sebenarnya, cuma ya kadang-kadang ngenes juga sih guys, karena apapun yang aku kerjakan salah gitu kan. Dan mereka tuh selalu menggunakan kata, aku tuh bayar kamu tuh harus dengerin aku gini. Astagfirullah guys, ya Allah, aku juga selalu mendengarkan, cuma ya gitulah nenek-nenek ya. Jadi kita langsung, maksud aku langsung mau lanjut aja kerja, nggak usah ngomong lagi ya, karena ini udah malam, nanti malah selesainya malam. Oke teman-teman, jadi langsung aja mulai ngelap kompornya, karena hari ini masaknya nggak terlalu berminyak ya. Jadi kompornya itu cukup dilap-lap aja, nggak kayak biasanya itu kotor banget ya. Paling kotor itu kalau weekend karena semua pada ngumpul ya, ada 9 orang ngumpul dan masaknya itu banyak. Tapi kalau misalkan hari-hari biasa paling anaknya nenek yang pulang. Ya, jadi TKW itu nggak enak. Jadi nggak enaknya tuh harus kuat hati, tenaga dan pikiran, semuanya harus kuat ya. Jadi nggak boleh kaku. Karena aku juga kadang-kadang masih sempet melo gitu kalau misalkan diomong sama nenek gitu kan, karena nenek tuh kalau ngomong pedes ya. Jadi sabar. Oke, ini tadi nggak usah ngoceh-ngoceh lagi ya. Ini Mbak Upi langsung ngelap kompor ya. Ini kompornya kalian bisa lihat sendiri karena dibersihkan setiap hari, dilap setiap hari. Jadi nggak terlalu capek kalau ngelap kompor ya. Yaitu tadi aku bilang, kecuali kalau weekend itu lumayan capek lah. Dan setelah ngelap kompor selesai, aku langsung aja nyuci perabotnya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri perabot aku ada berapa banyak ya. Ini anaknya nenek aja yang pulang, anak yang cowok sama istrinya. Jadi hari ini makan itu ada 5 orang termasuk aku. Jadi kalau misalkan pas weekend itu aduh, nyuci perabotnya itu 2 kali lipatnya ini teman-teman. Kadang-kadang jam 11 malam itu baru mandi ya, bukan kadang-kadang lagi tapi memang begitu. Jam 11 malam lewat kadang baru mandi, kadang jam 12 baru mandi gitu, karena pasien aku juga mintanya itu mandinya malam banget teman-teman.
Nah, untuk cara nyuci piringnya di sini itu ya teman-teman, jadi semuanya disabunin, dimasukin ke baskom. Ini baskomnya khusus, biasanya aku pakai cuma buat naruh piring yang kotor atau piring yang udah ada disabunin gitu ya. Jadi nanti semuanya ditaruh di baskom dan nanti baskomnya dimasukin di wastafel, digosok satu-satu teman-teman. Ini peraturan dari nenek aku, nggak tahu kalau peraturan di luar sana kayak gimana. Itu kalian ikutin peraturan majikan kalian ya teman-teman. Nah teman-teman, sebenarnya ini masih musim dingin, cuma hari ini cuacanya bagus. Tadi pagi sih dingin, cuma pas sore sampai malam itu cuacanya bagus gitu ya, nggak terlalu dingin. Jadi aku berani pakai baju pendek ya. Kalau misalkan dingin banget itu aku sama sekali nggak berani lah. Oh ya teman-teman, ini piringnya segunung, panci-panci wajan itu di bawah masih ada. Jadi cayo. Oke ya teman-teman, ini langsung lanjut tahap pembilasan. Tadi pas nyuci pakai sabun cuci piringnya nggak aku videoin semua karena terlalu panjang dan takut kalian bosan ya teman-teman. Panjang banget karena piringnya, mangkoknya banyak banget, wajan juga banyak. Jadi ya aku skip aja bagian-bagian yang menurut aku kurang penting. Jadi ini dipersingkat waktu ya teman-teman. Ini tinggal ngebilas aja sih. Ini ngebilasnya kalau di rumah majikan aku tuh gini, pakai pakai kain yang khusus buat ngebilas gitu ya teman-teman. Jadi habis disabunin pakai spons, ngebilasnya juga pakai spons lagi teman-teman. Nah biasanya kalau misalkan cuacanya lagi dingin banget, aku tuh pakai sarung tangan dan pakai air panas teman-teman. Tapi karena cuaca sudah sedikit normal, jadi aku nggak mau pakai sarung tangan dan aku juga pakai air dingin biasa ya. Jadi kalau misalkan pakai sarung tangan terus juga nggak enak, tangan kita tuh ngelekep. Jadi bahasa Indonesianya ngelekep itu apa? Jadi ya begitulah teman-teman. Jadi kerja di Taiwan itu ya begini, dengan musim-musim yang berubah-ubah, yang cuacanya itu berbeda 180 derajat dengan cuaca di Indonesia atau di tempat kita tinggal sana gitu ya. Jadi yang nggak terbiasa dengan musim dingin mungkin bakalan tangannya tuh hancur atau sakit apa gimana ya. Tapi karena Bobi memang udah lama, jadi sudah sedikit terbiasa dengan cuaca-cuaca di sini. Nanti kalau misalkan musim panas itu juga bakal panas banget teman-teman. Panasnya itu melebihi panas di Indonesia dan biasanya itu sampai 38 derajat kalau nggak salah ya. Dan ya di sini Mbak Upi selain jaga lansia juga harus mengerjakan semuanya ya. Jadi harus serba bisa. Pokoknya dituntut serba bisa, yang namanya TKW itu serba bisa. Jadi Mbak Upi di sini pun bisa ngecat tembok, nyuci AC, jaga nenek, masak, bersih-bersih, ngepel, nyapu, nyuci baju. Ya pokoknya semuanya aku kerjakan ya teman-teman. Jadi seorang TKW ya begini, maksud aku tidak seindah yang kalian bayangkan, karena di luar sana itu banyak banget yang kepengen menjadi seorang TKW, padahal kalau mereka rasakan sendiri mungkin mereka ya bakalan sama lah, kadang capek hati, capek pikiran, capek segalanya lah teman-teman. Tapi kadang dipikir-pikir lagi ya, kita capek kerja itu kita dapat duit, ketimbang kita capek itu capek nganggur gitu ya. Jadi kerja capek, nggak kerja apa lagi. Jadi intinya kita harus bersyukur di posisi apapun, di posisi manapun, di pokoknya bersyukur di posisi apa aja lah teman-teman. Jadi biar kita bisa menikmati hidup, biar kita bisa menikmati hari-hari kita ya, karena kita melewati setiap harinya itu cuma 24 jam, tergantung kita mau ngisinya dengan kesedihan atau dengan happy gitu ya. Jadi itu semua tergantung di kalian masing-masing ya. Kalau untuk aku pribadi ya namanya manusia normal ya, kadang-kadang capek, ngeluh apa gitu ya. Aku juga manusia biasa, nggak setegar yang kalian lihat di YouTube ya. Ada juga kisah-kisah kelam yang aku pernah alami, aku pernah tulis ceritanya di video sebelumnya teman-teman. Jadi kadang-kadang kita tuh ngasih fake smile buat teman-teman kita di luar sana ya, padahal kenyataannya tuh kita lagi bobrok gitu ya, jadi lagi hancur gitu kan, tapi kita harus tetap smile dan smile. Nah ini karena majikan lagi di depan ya, jadi aku bisa bebas ngevlog dan nggak ada yang ganggu ya. Biasanya tuh mondar-mandir ganggu, jadi aku nggak bebas ngevlog. Oke, ini piringnya udah selesai, piring mangkoknya udah beres, tinggal di sarang.
Oke, ini karena piring mangkoknya udah selesai semua, jadi aku mau pisah-pisahin dan aku mau taruh di pengering piring teman-teman, atau kalau bahasa Mandarinnya itu hongkanci ya. Jadi karena ini gak ada nenek aku ya, ini kalau ada nenek aku nih pasti suruh direbus semua ini teman-teman. Jadi karena nggak ada nenek aku, karena lagi di depan itu, aku cepet-cepet masukin aja, nanti bilang aja udah direbus gitu ya. Bohong guys, bohong, jangan ditiru ya. A few minutes later. Oke teman-teman, jadi ini udah selesai semua, udah nyuci piring, udah ngepel, tinggal nyuci lap yang tadi aku pakai buat ngelap-ngelap wastafel. Bukan ngelap-ngelap, ini namanya lutai, ngelap kompor apa gitu. Nanti aku mau cuci semuanya ya teman-teman. Jadi ini udah selesai. Tadi pas ngepel lantai nggak aku record, tapi ini memang lantainya udah bersih, tadi udah aku lap ya, cuma nggak di record aja sih teman-teman. Nah teman-teman, biasanya kalau habis ngepel aku juga wajib yang namanya nyuci lap teman-teman. Ini biasanya kalau lapnya itu udah berhari-hari, biasanya aku tak masak itu, tak rebus lapnya pakai bubuk soda dan sedikit cuka. Aku tambahin juga sabun cuci piring, tapi karena ini baru kemarin direbus, jadi aku hari ini nggak ngerebus, dicuci biasa aja pakai sabun cuci piring teman-teman. Dan setelah semuanya selesai, lapnya juga dicuci, udah bersih. Jadi giliran wastafelnya dicuci semua teman-teman. Ini bagian dalam juga harus dicopot, disikat-sikat ya. Nah ini spons yang aku pakai itu khusus pakai spons yang buat nyuci wastafel teman-teman, bukan spons yang buat nyuci piring ya. Nah di bagian dalam wastafel ini biasanya kalau misalkan udah hitam gitu ya, aku langsung aja siram pakai pemutih gitu ya, atau enggak aku cari baskom yang kotor gitu ya, maksudnya baskom yang udah nggak kepake buat apa-apa gitu ya, aku buat ngerendam apa namanya itu yang penutup wastafel di bagian dalam itu ya teman-teman. Ini biasanya sampai hitam dan berminyak, nggak hitam sih ya, cuma berminyak aja gitu. Kalau pakai sabun cuci piring itu susah bersihnya ya, kalau direndam pakai pemutih itu langsung bersih kayak baru lagi teman-teman. Oke teman-teman, jadi setelah semuanya dicuci bersih ya, ini aku ganti jaring wastafelnya karena yang tadi udah aku buang ke tempat sampah teman-teman. Jadi setiap kali aku cuci juga aku ganti semuanya ya, jadi bersih semuanya teman-teman. Jadi kotorannya tuh nggak masuk sampai ke bawah dan nggak mampet gitu ya. Oke, akhirnya aku lepas dari baju dinas aku, si celemek, baju dinas aku tuh celemek, canda. Sebenarnya hari ini juga Bobby lumayan mellow ya. Karena apa? Ya kan tadi pagi tuh jadwalnya ngantar nenek ke salon, dan habis ngantar nenek ke salon itu nenek aku tuh minta beli telur, dan belinya itu 2 kardus, tapi di sana lagi nggak ada stok, harus pesan dulu, diambil minggu depan gitu kan. Hari ini kan hari Selasa, dan diambil Selasa depan baru ada gitu kan. Nah kan pulangnya itu kan lewatin toko Vietnam, warung Vietnam gitu kan. Di sana ada jualan mie kuah, mie apa gitu, mie sapi gitu kan. Nah aku pikir karena udah siang juga, udah jam 12 itu kan udah wayanya makan. Nah aku bilang sama nenek, nenek aku mau beli mie ya, mau mai mie kei ma. Dia bilang kei, bilang kata dia itu boleh. Nah aku masuk sama nenek, dan di situ nggak ngantri banget ya, karena yang dari pesanan dari Foodpanda orang lain juga udah oke, dan yang ngantri juga cuma 2 orang. Dan nenek aku tuh nggak sabaran, dia bilang ya udah kamu antar aku pulang dulu, kamu nanti kesini ambil. Dan ternyata dia malah ngajak aku ke pasar. Kayaknya tuh dia sengaja banget, sengaja kayak apa ya namanya, sengaja kayak nggak boleh aku beli gitu kan. Padahal kalau misalnya dari awal nggak ngizinin aku beli, aku pun nggak bakal beli teman-teman. Dan dia tuh sepanjang jalan itu marah sama aku, katanya kamu itu ya sering banget beli ini itu dan sebagainya gitu kan.
kamu tahu nggak, rumah aku tuh nggak boleh makan daging sapi, kamu tuh sering banget bawa pulang daging sapi. Aku makan bakso aja dimarahin, aku beli mie di warung Vietnam itu tadi dibawa pulang juga dimarahin. Pokoknya apapun yang nenek nggak suka dia langsung ngoceh sepanjang jalan. Dan aku bilang, Nek, aku kan udah pesen Wojing my love, aku bilang gitu kan. Kalau misalkan gak diambil itu nggak boleh, dosa. Aku bilang nanti dimarahin sama penjualnya karena di warung sana tuh ada CCTV-nya kan, tahu sendiri kan, karena ada CCTV aku nggak berani bohong gitu kan. Masa iya aku udah beli, udah pesen, aku nggak ngambil kan, nanti malah diomongin, dimarahin gitu kan. Nenek aku tuh nggak ngerti, dia tuh maksa langsung minta ke pasar. Dan akhirnya aku tadi makan jam 1:30, udah ibaratnya udah kayak nggak nafsu banget ya, kayak udah ngelewatin jam makan. Karena ya emang sih udah setiap hari, hampir setiap hari aku makannya itu udah ngelewatin jam makan itu hampir setiap hari. Tapi kali ini beda, kayak istilahnya tuh kayak sengaja banget nggak bolehin aku beli sesuatu gitu kan. Padahal itu aku juga beli, aku sering banget makan siang itu pakai uang sendiri ya. Jadi aku beli itu juga aku pakai uang sendiri, nggak minta sama nenek. Tapi nenek tuh kayak gimana gitu ya, pokoknya kalau dia nggak suka itu nggak suka. Terus aku bilang, Bu Shina, itu barang ya harus diambil, udah dibeli, aku bilang gitu kan. Nah, kamu nggak nurut ya, kamu nggak usah kerja, dia bilang gitu kan nenek. Ya udah, aku bisa, ya udah kalau misalkan nggak mau ada aku di sini silahkan, aku bilang gitu. Tapi akhirnya dia diem terus semua sih. Udahlah, kalau aku debat sama kamu tuh kepala aku pusing gitu kan. Dipanggil lagi kan. A few minutes later. Jadi sore-sorenya tuh dia ngadu sama anak yang cewek yang di Taipei itu, dan rasanya itu ngenes banget teman-teman. Panggil bolak-balik, ya Allah, kawannya pengen ngamplang kan dia orang. Bentuk ngomong-ngomong apa kayak seolah-olah tuh kayak dia bayar dan berhak nyuruh kita apa aja gitu loh teman-teman, ngerti nggak? Jadi berkuasa banget ya, padahal nggak gitu juga kali. Kita kerja juga punya hati, kita juga manusia ya nggak? Jadi TKO itu memang harus benar-benar strong luar dalam, nggak cuma harus strong fisiknya, juga harus strong hatinya ya. Jadi mungkin segitu dulu video hari ini. Terima kasih banyak buat semuanya yang selalu setia sama Bopi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.